Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anakku yang hebat dan juga cerdas. Di kesempatan ini kita akan belajar berbagi ya. Kita akan belajar tentang ya kita berbagi pembelajaran tentang gimana caranya menemukan kesimpulan pada sebuah teks eksplanasi. Sebelumnya, kalian sudah belajar tentang yang namanya teks eksplanasi. Bila mana kalian lupa, silakan review kembali, tonton kembali videonya tentang yang namanya atau penjelasan atau definisinya dari teks eksplanasi. Kalian juga sudah menemukan atau belajar tentang yang namanya topik, kemudian deretan penjelas. Deretan penjelas. Pertama kalian menemukan topik, setelah itu kalian juga belajar cara menemukan deretan penjelas. Kemudian sekarang pada kesempatan ini kita akan belajar cara menemukan kesimpulan. Kesimpulan atau nilai atau juga pesan yang disampaikan oleh penulis. Dalam sebuah teks eksplanasi, di dalamnya itu ada topik, kemudian ada deretan penjelas, kemudian juga ada kesimpulan. Nah, kita di sini akan belajar cara menemukan kesimpulan atau nilai-nilai atau pesan-pesan yang memang disampaikan penulis pada sebuah teks eksplanasi. Teks eksplanasi, topik, juga deretan penjelas. Bila mana kalian lupa, silakan kalian review lagi, silakan kalian tonton lagi di video-video sebelumnya. Sekarang kita akan berbagi ilmu cara menemukan kesimpulan pada sebuah teks eksplanasi. Di sini ada contoh teks eksplanasi yang berjudul rangkaian listrik seri dan paralel. Sebelumnya, kalian tahu cara menemukan deretan penjelas. Cara menemukan deretan penjelas seperti apa? Biasanya kalau memang di sebuah teks eksplanasi, bila mana teks tersebut terdapat 1, 2, dan 3 paragraf, bila mana terdapat 3 paragraf, deretan penjelasnya itu berarti terdapat di tengah-tengah paragraf atau di paragraf kedua. Bila mana ada 4 paragraf, berarti deretan penjelasnya terdapat pada tengah-tengah paragraf atau di paragraf yang kedua dan juga paragraf yang ketiga. Topik, gimana topik? Topik pun sudah dibahas sebelumnya. Kalian tinggal lihat dulu langkah-langkahnya. Setelah itu kalian cari kata kuncinya. Sekarang, gimana caranya mencari kesimpulan atau nilai atau pesan dari penulis yang memang terdapat di teks eksplanasi? Kesimpulan itu gampang sekali cara mencarinya. Ada di paragraf terakhir atau di paragraf ketiga di sini. Bila mana paragrafnya itu berjumlah 5 paragraf, berarti pesan atau nilai-nilai yang disampaikan penulis atau kesimpulannya ada di paragraf terakhir atau di paragraf kelima. Lalu kesimpulan dari bacaan teks eksplanasi yang berjudul rangkaian listrik seri dan paralel itu apa? Di paragraf yang ketiga. Ini adalah kesimpulannya. Kelebihan dan kekurangan dari rangkaian listrik dan seri dan paralel itu adalah kesimpulan dari teks eksplanasi yang berjudul rangkaian listrik seri dan paralel. Contoh lagi, misalkan di bacaan berikutnya. Misalkan di di bacaan berikutnya kita coba lihat. Nah, di sini.
Ini ada 3 paragraf. Ada 3 paragraf, itu berarti di paragraf yang kedua, ini berarti adalah deretan penjelasnya. Berarti di paragraf yang terakhir atau di paragraf yang ketiga, itu adalah kesimpulannya. Di sini, di paragraf terakhir, bisa berupa kesimpulan dari sebuah bacaan atau nilai atau pesan-pesan yang ingin disampaikan oleh penulis pada teks eksplanasi. Di sini, seperti kalian lihat, mari kita bersama-sama ikut menjaga keberadaan listrik di tengah-tengah kita. Ini lebih ke nilai atau pesan-pesan yang memang ingin disampaikan oleh penulis dalam sebuah teks eksplanasi yang berjudul tentang mati lampu. Cukup mudah bukan menemukan kesimpulan pada sebuah teks eksplanasi? Lihat paragraf terakhirnya. Lihat kesimpulan pada paragraf tersebut. Cukup mudah bukan? Nah, kalau begitu silakan kalian coba cari kesimpulan di bacaan teks ini. Silakan kalian baca. Gimana? Sudah menemukan kesimpulannya? Cukup mudah bukan? Oke, itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Jadi, bila mana kalian lupa dalam hal menemukan kesimpulan di bacaan teks eksplanasi, silakan kalian balik ulang videonya, silakan kalian nyalakan lagi videonya, ulangi lagi videonya. Cukup mudah kalau kalian memang simak baik-baik. Cukup sekian dari Bapak, itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Semangat mengerjakan tugas, semangat PJJ, salam sehat selalu buat kalian semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.